Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi martial god Asura. Bab 6653 berani menikahi dua orang? Saat itu, Chu Feng dan Xiao Yu'er menaiki perahu bambu Qinjiu dan menuju ke mata formasi dunia. Mata mereka dipenuhi dengan harapan, mengesampingkan insiden dengan Fei. Chu Feng dapat dianggap telah mendapat untung dari kemalangan. Intinya adalah, pertarungan antara dua kekuatan sungai surgawi akhirnya akan segera mencapai kesimpulan. Kakak, bagaimana rasanya memiliki 4 tingkat pembatasan ilahi? Apakah itu sangat kuat? Tiba-tiba, Xiao Yu'er bertanya dengan rasa ingin tahu. Lagi pula, bahkan dia sendiri saat ini belum mampu menguasai tingkat keempat pembatasan ilahi. Sangat kuat, jika diperkuat oleh senjata ilahi dan mampu melepaskan 4 tingkat pembatasan ilahi, seharusnya ia mampu menyapu bersih siapapun di kultivasi yang sama. Tentu saja, ini dengan premis bahwa pihak lain belum menguasai 4 tingkat pembatasan ilahi, kata Chu Feng. Itu luar biasa. Aku sangat ingin melihatnya. Kakak, bagaimana kalau kau tunjukkan padaku? Kata Xiao Yu'er sambil tersenyum. Chu Feng tahu dia hanya bercanda, karena dia jelas-jelas mendengar bahwa Chu Feng hanya bisa menggunakan 4 tingkat pembatasan ilahi sebanyak 3 kali. Tentu saja, Chu Feng langsung setuju, dan dengan sebuah pikiran, api muncul di sekelilingnya. Kakak, tolong hentikan. Melihat ini, Xiao Yu'er ketakutan dan buru-buru meraih lengan Chu Feng dengan kedua tangannya, bahkan menggunakan seni bela dirinya untuk menghentikannya. Namun saat ini, senyum nakal muncul di wajah Chu Feng. Pada saat itu, Xiao Yu'er menyadari bahwa itu bukanlah kekuatan fisik sama sekali, melainkan kekuatan sebuah formasi. Chu Feng jelas-jelas berusaha menakutinya dengan sengaja. Kakak, kau telah menipuku. Wajah Xiao Yu'er langsung berubah menjadi roti kecil yang menggembung. Oh, apakah Yu'er itu benar-benar ingin melihatnya? Baiklah, aku akan benar-benar melakukannya sekarang. Begitu Chu Feng mengatakan itu, Xiao Yu'er segera menyela, tidak, aku hanya bercanda. Kali ini, Xiao Yu'er sama takutnya, karena berdasarkan pemahamannya tentang Chu Feng. Chu Feng benar-benar mampu melakukan hal seperti menyanyiakan kesempatan untuk melepaskan kekuatannya. Melihat reaksi Xiao Yu'er, Chu Feng hampir menyeringai lagi. Sebuah tinju muncul dari belakang dan menghantam kepala Chu Feng. Saat menoleh, dia melihat seorang wanita yang sangat cantik berdiri di belakang Chu Feng. Ternyata Egi yang menghantamnya. Dasar Chu Feng Bao, kau tidak boleh mengganggu Yu'er. Egi menatap Chu Feng dengan dingin. Aku tidak melakukannya. Chu Feng mengusap kepalanya, tampak sedih. Xiao Yu'er tersenyum manis, karena tahu betul bahwa Egi mendukungnya. Namun, sesaat kemudian, Xiao Yu'er tak bisa tertawa lagi. Tiba-tiba, sebuah kapah hitam sepanjang 2 meter muncul di tangan Egi. Dia mengayunkan pedang ke arah kepala Chu Feng. Kau berani menindas Xiao Yu'er itu. Ratu ini akan membunuhmu. Niat Egi untuk membunuh telah terungkap. Wanita cantik, tolong berhenti. Adegan ini membuat Xiao Yu'er ketakutan, dan secara naluriah ia melepaskan kekuatan ilahinya untuk menghentikan Egi. Tentu saja, tugas utama adalah mengendalikan kapah hitam raksasa yang sudah mencapai kepala Chu Feng. Namun ketika kekuatan benar-benar bersentuhan dengan kapah tersebut, kapah itu malah berubah menjadi api dan menghilang, menunjukkan tidak ada kekuatan nyata. Jelas itu palsu. Xiao Yu'er menatap Egi lagi, hanya untuk melihat Egi menatapnya dengan seringai nakal.
senyum jahat itu persis sama dengan senyum Chu Feng. Xiao Yu'er kemudian menyadari bahwa Egi juga sedang menggodanya. "Kakakku yang cantik, mengapa kamu meniru kakak Chu Feng?" Xiao Yu'er merasa agak tak berdaya. Kedua hal ini persis sama. Meskipun Xiao Yu'er itu tidak menolaknya, mereka benar-benar ketakutan. Chu Feng menyeringai dari samping. Saat Egi mengeluarkan kapak, dia tahu Egi sedang menggoda Xiao Yu'er itu. Di dunia ini, banyak orang tidak akan membunuhnya, tetapi malah memilih orang yang paling tidak mungkin untuk melakukannya. "Astaga, Xiao Yu'er, kau berani sekali mengkhianatiku. Aku sang ratu, melindungimu dan memberi pelajaran pada Chu Feng, tetapi kau justru membantunya dengan menyerangku secara langsung." Chu Feng masih tersenyum saat Egi mengatakan ini. Namun ketika Egi mengatakan hal berikutnya, Chu Feng langsung berhenti tertawa. "Yu'er, kamu terlalu protektif terhadap suamimu." Mendengar itu, wajah Xiao Yu'er langsung memerah seperti apel matang. Chu Feng tampak tersedak air liurnya sendiri, batuk tanpa henti. Namun, Egi tidak berniat membiarkan Xiao Yu'er lolos begitu saja. Sebaliknya, ia melanjutkan, "Wajahmu yang kecil itu sangat merah. Sepertinya aku, sang ratu. Benar, oh sayangku, ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu. Yang kau pikirkan adalah ada seseorang yang kau sukai." Telur yang melangkah ringan tanpa alas kaki mengelilingi Xiao Yu'er itu seolah sedang menari. Namun senyum nakal di wajahnya yang lembut mengungkapkan bahwa dia sedang menggoda Xiao Yu'er. Namun, yang mengejutkan semua orang, meskipun pipi Xiao Yu'er yang memerah itu tetap tidak berubah, ekspresinya sama sekali tidak canggung. Sebaliknya, ia tiba-tiba mendapat inspirasi dan memandang Egi itu dengan seringai. "Jika kakak cantik itu bersedia menikahi kakak laki-lakinya denganku, maka menurutku itu tidak masalah." Kata-kata itu membuat Egi terdiam. Seluruh tubuhnya tiba-tiba kaku, dan wajah cantiknya bahkan sedikit memerah. Seketika itu juga, Egi menatap Chu Feng dengan tajam. "Chu Feng, lihat dirimu, bahkan gadis kecil yang polos seperti Yu'er telah dirusak olehmu." Setelah mengatakan itu, Egi kembali meninju kepala Chu Feng sebelum kembali ke alam roh. "Tidak, kalian berdua yang memulai topik ini. Apa hubungannya dengan saya?" Chu Feng menutupi kepalanya, merasa sangat sedih. Namun ketika Egi kembali ke alam roh, Chu Feng bertanya dengan seringai nakal, "Egi, apa yang dikatakan Xiao Yu'er itu masuk akal. Kenapa kamu tidak memikirkannya?" Niat awal Chu Feng adalah untuk menggoda Egi. Benar saja, hal ini langsung membuatnya mendapat teguran keras dari Egi. "Dasar Chu Feng Bao, kau bermimpi. Kau ingin menikahi dua orang sekaligus?" Mendengar itu, Chu Feng masih merasa puas. Ini persis efek yang dia inginkan. Namun suara Egi terdengar lagi. "Ngomong-ngomong, apakah kamu berani menikah dengannya?" Nada bicaranya tidak terdengar seperti lelucon, malah terdengar cukup serius. "Aku tidak akan menikahi orang bodoh," Chu Feng menjawab tanpa ragu-ragu. "Kamu sedang bermimpi, aku akan memukulmu sampai mati." Egi cemberut dan mengayunkan tinjunya di alam roh. Namun, secercah kegembiraan yang hampir tak terlihat masih terpancar di sudut bibirnya. Pada saat itu, Chu Feng tanpa sadar melirik Xiao Yu'er yang wajahnya masih merona di sampingnya. Sebelumnya, Chu Feng selalu memperlakukan Xiao Yu'er seperti adik perempuan, terutama karena Xiao Yu'er masih anak-anak ketika ia bertemu dengannya. Oleh karena itu, dari lubuk hatinya yang terdalam, dia menganggap Xiao Yu'er sebagai adik perempuannya. Namun sekarang, setelah semua yang telah terjadi,
Melihat wajah yang sangat cantik ini lagi, Chu Feng tiba-tiba menyadari bahwa keadaan pikirannya sepertinya telah sedikit berubah. "Kakak, ada apa?" "Aku cuma bercanda, jangan dianggap serius." "Itu terutama karena wanita cantik itu terus menggodaku, jadi aku harus membalasnya," Xiao Yu'er segera menjelaskan. "Benarkah?" Chu Feng mengangguk sambil tersenyum, tetapi ketika dia menatap Xiao Yu'er, dia sepertinya tidak ingin menunggu Xiao Yu'er menjelaskan. "Saya hanya ingin melihatnya." Bab 6654 Formasi Sungai Surgawi diaktifkan, dan hati sang penguasa istana hancur. Tak lama kemudian, Chu Feng dan Xiao Yu'er kembali ke mata formasi dunia tersebut. Chu Feng pertama kali mengamati kekuatan yang diekstraksi oleh para anggota aliansi klan Chu. Namun, Chu Feng tidak dapat memahami tujuan spesifik dari kekuatan ini, oleh karena itu, hanya formasi yang dapat memberitahunya fungsi sebenarnya dari kekuatan ini. Pada saat ini, semua orang di aliansi klan Chu berdiri di tanah. Selain spanduk-spanduk besar, hanya ada hamparan tak berujung yang dipenuhi oleh sosok-sosok yang berdesakan. Inilah lautan manusia yang sesungguhnya. Hampir semua orang melihat ke arah yang sama. Di angkasa yang tinggi, hanya satu sosok yang berdiri, ini Chu Feng. Lagi pula, inti dari sebuah formasi adalah seluruh dunia. Chu Feng, yang berdiri di tengah dunia, dapat mengaktifkan formasi dengan lebih baik. Chu Feng sudah tahu cara mengaktifkannya. Baiklah, hadirin sekalian, mari kita mulai pertunjukannya. Begitu Chu Feng selesai berbicara, sebuah kekuatan formasi yang dahsyat dilepaskan dari tubuhnya. Benda itu tidak melesat lurus ke langit maupun jatuh ke bumi, melainkan menyatu dengan udara. Melihat ini, mata semua orang menjadi berbinar. Sekarang mereka semua tahu rencana Chu Feng. Ternyata itu adalah formasi megah yang tersembunyi di dalam seluruh sungai surgawi. Dunia ini adalah inti dari formasi yang dapat mengaktifkan susunan tersebut. Menurut mereka, keberadaan formasi yang begitu megah itu sendiri bukanlah sesuatu yang biasa, melainkan sebuah mukjizat. Mengaktifkannya akan sangat sulit, namun karena Chu Feng yang memulainya, mereka secara tak terkejut tetapi dipenuhi dengan rasa percaya diri. Oleh karena itu, semua orang menahan napas, tidak berani mengeluarkan suara, dan menatap Chu Feng dalam diam. Mereka takut bahwa mengeluarkan suara sekecil apapun akan memengaruhi Chu Feng. Namun, kegembiraan di dalam hati sangatlah luar biasa, karena mereka tahu bahwa mereka sedang menyaksikan sejarah terulang kembali dan suatu kehormatan besar berada di momen seperti ini. Tak lama kemudian, terdengar suara gemuruh samar dari langit dan bumi. Namun pada kenyataannya, suara ini tidak hanya meresap ke seluruh mata formasi dunia, tetapi juga ke seluruh sungai surgawi totem. Awalnya, itu hanya sebuah suara. Namun, seiring berjalannya waktu, kekuatan formasi tersebut tampak di antara bintang-bintang di sungai surgawi. Kekuatan formasi tersebut, dengan menggunakan dunia sebagai titik acuan, bergerak dengan cepat, seolah-olah sedang membuat sketsa lukisan di langit berbintang yang luas. Namun itu bukanlah lukisan, itu adalah formasi. Tak lama kemudian, formasi besar yang menutupi sungai surgawi totem muncul di hadapan semua orang. Pada saat ini, bahkan zaman para dewa pun tampak pucat dibandingkan. Formasi itu adalah aspek paling memukau dari seluruh dunia seni bela diri. Semua orang yang menyaksikan kejadian ini sangat tersentuh. Sementara itu, Jie Tianran juga melakukan pengamatan menggunakan berbagai metode. Tubuhnya tampak gemetaran, hatinya dipenuhi perasaan campur aduk, emosi terkuat adalah rasa kekalahan yang mendalam. Terutama setelah formasi tersebut diaktifkan, daya yang diekstraksi kembali bersinar terang,
semua orang dapat melihat bahwa kekuatan yang lebih lemah dari dua sungai surgawi kini telah terkonsentrasi di mata formasi dunia tersebut. Selain itu, saat cahaya berubah, semua orang dapat melihat bahwa kekuatan tersebut sedang mengalami transformasi. Namun dibandingkan dengan yang lain, Jie Tianran mampu melihat lebih banyak. Jie Tianran mengerti mengapa Chu Feng rela mempertaruhkan segalanya untuk merebut kendali atas mata formasi dunia tersebut. Namun, berbagai faksi dalam aliansi klan Chu hanya mengerahkan kekuatan yang lebih lemah. Jelaslah, kekuatan yang lebih lemah adalah gaya yang paling penting. Formasi besar yang meliputi sungai surgawi ini dirancang untuk mengubah kekuatan yang lebih lemah. Ia ada untuk tujuan ini. Pada kenyataannya, kekuatan zaman para dewa ini mungkin hanya akan benar-benar mewujudkan pengaruhnya melalui penempaan formasi tersebut. Namun jika demikian, bukankah kekuatan yang ia peroleh akan menjadi tidak berarti? Hal ini tidak hanya memperdalam rasa kekalahan Jie Tianran, tetapi juga memicu kemarahannya. Senior, bukankah Anda mengatakan bahwa formasi ini kemungkinan besar palsu? Jie Tianran bertanya kepada orang yang berada di dalam tubuhnya. Dalam kemarahannya, nada bicaranya kehilangan rasa hormat yang sebelumnya ada dan malah mengandung sedikit tuduhan. Aku tidak pernah menyangka itu akan menjadi kenyataan. Chu Feng tidak hanya mampu melihat celah dalam rencananya, tetapi juga tahu cara mengaktifkannya. Sepertinya Chu Feng memiliki harta karun yang luar biasa. Itulah yang dikatakan oleh sosok yang berada di dalam tubuh Jie Tianran. Tapi mengapa senior tidak memiliki harta karun seperti itu? Jie Tianran bertanya secara retoris. Jie Tianran, apa maksudmu dengan ini? Apakah menurutmu aku menyembunyikan beberapa trik darimu? Atau aku tidak mengizinkanmu menggunakan harta karunku? Menggunakan harta karun juga membutuhkan kekuatan yang cukup. Bukannya aku tidak memilikinya, tetapi aku memang tidak bisa menggunakannya. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, kondisi tubuh saya saat ini sangat rusak dan kekuatan saya telah berkurang drastis. Jika aku adalah makhluk yang sempurna, mengapa aku perlu bergantung padamu? Sosok yang berada di dalam tubuh Jie Tianran juga menjadi marah. Sebenarnya, dialah yang salah saat itu, karena dia telah mengatakan dengan keyakinan mutlak bahwa formasi itu palsu untuk menyelamatkan muka. Namun, mengingat statusnya, tentu saja dia tidak bisa mengakui kesalahannya kepada Jie Tianran. Yang bisa dia lakukan hanyalah tetap keras kepala dan bertahan sampai akhir. Ironisnya, kata-katanya justru berpengaruh, membuat Jie Tianran menjadi sedikit lebih tenang. Tanpa sosok yang ada di dalam dirinya, dia tidak akan mencapai apa yang telah diraihnya hari ini, dan juga tidak akan memperoleh begitu banyak harta benda. Sekalipun kamu tidak bahagia, kamu benar-benar tidak boleh menyinggung perasaan orang ini. Senior, saya tentu tidak menyalahkanmu. Namun, kekuatan zaman para dewa sangatlah penting. Kekuatan yang telah memasuki sungai surgawi laut abadi dan sungai surgawi totem kali ini kemungkinan besar mengandung keunggulan strategis. Jika Chu Feng benar-benar memperoleh kekuatan zaman dewa ini, aku khawatir dia akan benar-benar menanam iblis di hatiku, Jie Tianran menjelaskan. Jie Tianran, yakinlah terlepas dari kekuatan zaman para dewa, hasilnya masih belum pasti. Sekalipun Chu Feng benar-benar merebut kekuatan zaman dewa ini, aku akan membantumu merebutnya kembali. Itulah yang dikatakan oleh sosok yang berada di dalam tubuh Jie Tianran. Senior, apakah Anda akan berhasil? Setelah mendengar hal ini, suasana hati Jie Tianran yang sedang murung akhirnya sedikit membaik. Ini akan membutuhkan waktu lebih lama, tapi kita seharusnya bisa sampai tepat waktu, kata iblis tua dalam tubuh Jie Tianran. Jika memang demikian,
maka itu akan menjadi yang terbaik. Pada saat itu, Jie Tianran merasa seolah-olah dia telah meminum pil yang menenangkan, meskipun rasa frustrasi masih ada, namun tidak sesakit dan sesedih seperti sebelumnya. Namun tiba-tiba, Jie Tianran mengarahkan harta karun yang digunakan untuk mengamati sungai surgawi totem ke arah sungai surgawi tujuh alam, menatap ke arah zaman para dewa. Di balik bayangan raksasa itu terdapat cermin perunggu. Ada apa? Yang ada di dalam Jie Tianran bertanya. Tubuhku sepertinya telah menyatu dengan cermin perunggu itu, kata Jie Tianran. Formasi itu sangat megah dan mengesankan, namun waktu pengerasan sebenarnya jauh lebih singkat dari yang dibayangkan. Tak lama kemudian, kekuatan itu berhasil disempurnakan. Ketika formasi tersebut berhenti berfungsi, mata formasi dunia yang tadinya sunyi tiba-tiba dipenuhi dengan sorak-sorai dan teriakan yang menggelegar. Sebagian besar komentar berisi pujian untuk Chu Feng, tetapi beberapa di antaranya murni ungkapan kegembiraan. Singkatnya, semua orang sangat senang. Karena mereka semua bisa merasakan dampak dari kekuatan itu, melihat kekuatan itu, Chu Feng juga sangat gembira. Kekuatan zaman para dewa ini tidak dapat digunakan untuk kultivasi, melainkan untuk memberi manfaat bagi garis keturunan dan jiwa seseorang. Selain itu, tanaman ini juga memiliki kekuatan penyembuhan yang ampuh. Hal ini membuat Chu Feng berpikir bahwa mungkin tubuh bibinya, Jie Tiannian, masih memiliki kesempatan untuk diperbaiki. Dan kultivasi kita pun berakhir. Mari kita lanjutkan kultivasi martial god Asura berikutnya di dunia novel.